Ada musim-musim yang membuat kita gini. Selalu itu, tiap musim manapun itu ujian. Ketika kita diangkat naik itu ujian. Ketika kita jatuh di bawah itu ujian. Semua hidup kita setiap musim itu ujian. Tapi bukan soal ujiannya. Kita mau petik pelajarannya. Apa kita lulus dari ujian? Makanya kadang-kadang Tuhan berkata, di dalam satu ayat saya baru ada satu ayat yang Tuhan berkata bahwa goncangan itu adalah janji Tuhan. Kita tahu, saya tahunya bahwa keselamatan itu janji Tuhan. Mujizat kesembuhan itu janji Tuhan. Ya kan, hidup yang berkelimpahan itu janji Tuhan. Kita akan kenyang dengan segala yang baik, itu janji Tuhan. Tetapi rupanya di Alkitab disebutkan, goncangan itu adalah janji Tuhan. Kalau janji Tuhan artinya apa? Pasti Tuhan akan genapi, pasti akan terjadi. Nah, setiap Tuhan memberikan janji, pasti Tuhan punya tujuan. Katakan amin. Apa janjinya? Goncangan. Goncangan itu janji Tuhan, saudaraku. Jadi ketika saudara mengalami goncangan dalam hidup saudara, yang hidup saya, kita akan ngalamin, yang membuat mungkin kita sedih, nangis, hancur hati, kecil hati jadinya kita. Nah, Tuhan izinkan itu untuk satu perubahan. Perubahan supaya apa, saudara? Kita bisa petik pelajarannya menjadi lebih bijaksana. Saudara mungkin ngalamin gak? Pernah gak saudara ngalami goncangan dalam hidup saudara? Goncangan bisa terjadi karena siapa? Karena ada orang-orang yang menyulitkan kita. Difitnah, dicaci maki, diapa, sehingga saudara bisa terbuang, kena PHK, kena ini dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang nipu, ya orang-orang sulit, segala macam. Kita mengalami goncangan bisa juga bukan cuma karena orang, tapi karena keadaan. Tapi bisa juga goncangan bisa terjadi karena kesalahan kita. Karena kita salah. Tetapi saya ingin beritahu saudaraku yang sebenarnya, goncangan itu perlu, saudaraku, untuk sebuah perubahan. Amsal 20 ayat 27 dan 30. Roh manusia adalah apa? Pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Artinya apa, saudara? Hati nurani kita. Karena hati nurani itu bicara sama kita. Sabta gak boleh. Kalau saya lanjut apa yang dilarang, saudara, ini pelita Tuhan ini udah nerangi saya, ini gak boleh loh. Nerangi, dikasih tahu, kasih nasihat, ini gak boleh. Tapi kalau saya jalanin terus, saudara ngerti apanya? Hilang yang namanya damai sejahtera. Hilang sukacita saya. Lalu akhirnya apa, saudara? Tuhan dengan segala kebaikannya, dengan segala hikmatnya, dia izinkan yang namanya rotan itu main. Ayat 30. Saudara, di rotan lah. Jebret, jebret, jebret. Lalu muncul ayat 30. Baca yang keras, 1, 2, 3. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Kapok aku, sakit. Ketika udah tak ampun-ampun karena sakit, susah, sedih, kapok aku udah. Tobat. Ngerti? Nah itu dia. Jadi saya simpulkan dengan 3 kata: pain, new perspective, dan change. Sekarang saudara menderita masalah apa? Keuangan. Wah susah pak, utang mano-mano, mau bayar uang sekolah anak gak baca. Yang kedua, akhirnya kita sadar apa? Aku nih wongnya gampang, aku nilai duit tuh gampangan, boros, pakai duit hanya untuk kepentingan dewe. Nggak pernah kalau ada duit mikir tabur kemana, tabung di mana, invest di mana, pakai berapa. Sadar kan? Dari kesadaran new perspektif, lalu ada perubahan.